dengarkan bahwa khususnya dari delegasi India yang mengatakan bahwa ini kok seolah-olah menganak-emaskan. Ya. Saya perlu mengatakan bahwa ini bukan menganak-emaskan, tapi sesungguhnya ini sesuatu yang overdue, yang sudah sangat lama ditunggu-tunggu. Kenapa demikian? Karena masyarakat Yahudi yang hanya 15 juta di seluruh dunia, itu punya para narasumber, kemudian juga moderator yang sama, juga yang disebut dengan combating anti-Semitism. Dalam tanda petik meluruskan persepsi yang barangkali masyarakat Yahudi itu memiliki bagi sebagian orang dalam Islam. Karena Islam seringkali oleh mereka diidentikan atau distigmatisasi sebagai agama yang mengajarkan terorisme. Ini yang ingin padahal mereka hanya 15 juta, luruskan oleh Imam Samsi melalui berbagai tulisan, berbagai ceramah beliau, berbagai kegiatan beliau di berbagai tempat. Ya, orang-orang yang sesungguhnya alhamdulillah kita semua menyaksikan, insya Allah upaya yang sudah dilakukan oleh Imam Samsi ini telah membuahkan hasil, karena kali ini paling tidak di Amerika dan sendiri, oleh karenanya kalau dikatakan bahwa ini menganak-emaskan, ini bukan suara yang sangat otoritatif. Ini adalah hak, apalagi ini berkaitan sudah dengan berbicara mengenai Islam dan terutama agama itu merupakan HAM, Islamofobia. Dan kita juga tahu menjaga kesakralan Imam Samsi menulis keimanan itu sendiri, kalau saya tidak salah di tahun 2013 yang berjudul Sons of Abraham, bersama dengan Rabbi terkenal di New York, Rabbi Mark Schneyer, ya, Imam Samsi. Buku ini juga merupakan buku yang penting karena ingin mencoba mencari titik temu di antara sejumlah perbedaan yang ada di antara kedua agama besar itu. Dan dalam kaitan ini, kalau kita rujuk kepada topik kita sekarang, yaitu mengenai Islamofobia dan stigma yang dilekatkan kepada Islam atau komunitas Islam atau individu Islam, bahwa Islam itu terkait dengan terorisme, tentu ini merupakan persoalan yang harus ditangani secara global. Karena kita tahu bahwa tidak benar sama sekali terorisme itu identik dengan agama atau etnis atau komunitas atau latar belakang budaya tertentu. Kita tahu misalnya kalau kita mau lihat sejarah ke belakang sedikit, salah satu kasus yang sangat terkenal itu adalah pengeboman di Oklahoma City yang terjadi di tahun 1995, dilakukan oleh lone wolf, penyerang tunggal, teroris tunggal, yaitu Timothy McVeigh, yang menewaskan sekitar hampir 200 orang kalau saya tidak salah, dan melukai hampir 1.000 orang. Saya lupa angka persisnya, melukai 1.000 orang lainnya, tapi itu salah satu kasus yang sangat terkenal. Dan kita tahu juga misalnya ada Irish Republican Army di Irlandia, yang juga mendeklarasikan diri mereka sebagai tentara yang menghalalkan tindak kekerasan untuk mencapai tujuannya. Itu juga merupakan kelompok teror, dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan Islam. Kita juga bisa lihat artis di Bas. Kemudian juga kita lihat beberapa kasus lainnya di mana aksi-aksi terorisme seperti ini baik dilakukan atas nama organisasi atau kelompok maupun atas nama individu, itu sama sekali tidak bisa dikaitkan dengan agama. Kita lihat juga kasus terakhir di tahun 2020 ya, yang terjadi di Selandia Baru itu, ketika ada seorang pemuda masuk ke masjid di Christchurch dan melepaskan tembakan, di situ menewaskan sekian banyak orang. Sama sekali tidak ada kaitannya dengan Islam. Jadi ini yang akan kita bahas dalam kajian kita nanti, dan saya kira ini sangat tepat waktunya. Karena apa? Karena kita menggunakan rujukannya itu pada peristiwa di mana Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa beberapa pekan yang lalu itu menetapkan tanggal 15 Maret sebagai Hari Internasional Memerangi Islamofobia. Jadi International Day to Combat Islamofobia. Nah, ini nanti kita akan bahas lebih jauh sesuai dengan temanya, deklarasi PBB International Day to Combat Islamofobia. Apa langkah selanjutnya? Tentu kita akan mendengarkan berbagai pandangan dari Imam Samsi Ali terkait dengan topik bahasan kita yang sangat aktual ini. Karena ada PEC-nya, ada kaitannya dengan dideklarasikannya tanggal 15 Maret sebagai hari untuk memerangi Islamofobia. Dan ini bisa dianggap sebagai kelanjutan dari apa yang juga sudah disampaikan oleh Imam Samsi Ali dalam kajian spesial Ramadan kami, Wapena, di tahun lalu. Juga Imam Samsi membahas tentang Islamofobia, yaitu bagaimana
cara kita yang berada di negeri barat ini untuk berhadapan dengan isu-isu yang terkait dengan Islamofobia ini. Baiklah, itu pengantar dari saya sebagai moderator. Saya adalah pengurus Wapena, nama saya Arya Gunawan Usis, dan selama beberapa waktu ke depan ini saya akan memandu diskusi kita ini. Baiklah, kesempatan berikutnya akan saya berikan kepada narasumber kita yang sangat kita hormati dan kita banggakan, Dr. Imam Samsi Ali. Silakan Imam Samsi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Arya Gunawan. Walaupun beliau sudah meninggalkan kita, Bapak Alfiano Tamala, mungkin ada staf KBRI, PTRI yang hadir bersama kita juga, para pengurus Wapena dan jemaah sekalian maupun hadirin dan hadirat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama tentu kita panjatkan puji syukur kita bahwa pada pagi hari ini, sore hari waktu Wina, kita diberikan kesempatan untuk bersuah walaupun secara virtual. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan, nilai manfaat, dan tentunya yang terpenting ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pertemuan kita ini. Kita berada di awal bulan Ramadan, sebuah momentum yang begitu sangat dahsyat sekali. Sebab kalau kita berbicara tentang waktu, hari, bulan, maupun tahun, maka ada waktu-waktu tertentu di mana Allah melebihkan atas waktu yang lain. Misalnya 2/3 malam, itu sudah pasti waktu yang paling tepat untuk kita bermunajat kepada Allah. Kita memohon maghfirah, ampunan, dan berdoa. Demikian juga pada waktu hari Arafah misalnya adalah waktu yang paling mulia untuk kita merenung, melakukan introspeksi, mendekatkan diri kepada Allah. Demikian juga tempat-tempat, ada tempat-tempat tertentu yang dilebihkan oleh Allah di atas tempat yang lain. Salah satu tempat yang biasa kita lupakan itu adalah mihrab. Mihrab masjid itu wajar kalau menjadi tempatnya imam, karena imam itu bukan sebuah tugas biasa. Imam itu akan menanggung kesalahan seluruh jamaah kalau dia bersalah. Tapi kalau ada seorang jamaah yang bersalah di belakangnya, selama dia masih ikut kepada imam, maka jamaah itu dimaafkan. Jadi sedemikian besarnya tanggung jawab seorang imam itu. Nah tentu kalau kita ambil ke dalam urusan publik, seorang pemimpin itu luar biasa tanggung jawabnya kepada masyarakat. Nah kenapa mihrab ini menjadi sangat penting? Karena disitulah kemudian dulu Maryam alaihissalatu wassalam ditempatkan. Ketika beliau dilahirkan dan diwakafkan ke rumah ibadah, lalu Zakaria alaihissalatu wassalam sebagai nabi, paman Maryam alaihissalatu wassalam yang menjaga beliau, setiap kali datang kepada Maryam melihat kok ada rezeki yang berbeda gitu. Di musim mangga dia dapat durian, kira-kira begitu. Akhirnya dia bertanya, "Anna laki hadza?" Dari mana rezeki ini wahai Maryam? Qalat hiya min indillah. Ini dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah kemudian Zakaria alaihissalatu wassalam tersadarkan yang ketika itu sudah tua bangka, sudah tua betul, istrinya juga seorang yang mandul, tidak punya anak, maka beliau tersadarkan bahwa kalau Allah menghendaki tidak ada yang mustahil. Maka berdirilah beliau di mihrab itu berdoa kepada Allah agar diberikan seorang anak. Dan ternyata Allah memberikan seorang anak bernama Yahya, Nabi Yahya alaihissalatu wassalam. Artinya apa? Mihrab itu adalah tempat yang dimuliakan oleh Allah dan doa-doa dikabulkan. Artinya apa? Kesimpulannya, ada beberapa waktu tertentu yang dilebihkan, ada beberapa tempat yang dilebihkan di atas tempat atau waktu yang lain. Tapi selama Ramadan itu seluruh waktunya dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 24 jam. Ini poin saya yang ingin sampaikan. Maka mari kita pergunakan sebaik-baiknya bulan Ramadan ini. Kita pergunakan untuk beribadah, kita pergunakan untuk berdoa, kita pergunakan untuk beristighfar, mohon ampun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa kita, selamat menjalankan ibadah puasa untuk teman-teman kita di Wina, di Austria dan Eropa tentunya secara umum. Mudah-mudahan Allah sekali lagi reda dengan kita semua. Kalau sekiranya saya ingin meninggalkan goals, setting the goals, ya, menetapkan tujuan dari puasa ini, dalam beberapa hari terakhir saya menyebutkan 5 saja, supaya tidak terlalu besar. Yang pertama adalah sensitizing our heart. Jadi menjadikan hati kita ini lebih sensitif lagi. Sensitif dengan keberadaan Allah, bahwa Allah itu bersama kita. Sensitif dengan kebenaran. Sehingga ketika kita melihat kemungkaran-kemungkaran, hati kita itu terganggu. Sebab kalau ada orang melihat kemungkaran, hatinya nggak terganggu, ada sesuatu yang terjadi. Maka mari kita jadikan hati kita lebih sensitif lagi. Bukan berarti kemudian melakukan tindakan ugal-ugalan
karena ketergangguan kita. Karena Islam itu punya cara, punya metode. Tujuan yang baik tidak boleh dicapai dengan cara yang salah. Ya. Maka kalau hati kita terganggu dengan kemungkaran, mari kita rubah kemungkaran itu dengan cara yang benar sesuai dengan ajaran Islam. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yasti' fa bilisanihi wa illam yasti' fa biqalbihi. Intinya adalah bulan Ramadan adalah momen yang tepat untuk menajamkan kembali batin kita. Yang pertama singkat saja. Yang kedua, bahwa mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita recommit kembali. Kita membangun komitmen kembali untuk mengaitkan kehidupan kita ini secara totalitas kepada petunjuk Allah gitu, Al-Quran. Ya. Karena Al-Quran ini adalah GPS kehidupan kita. Dan kita semua yang hidup ini, baik di Indonesia maupun di Eropa, di Amerika, itu sedang musafir saja. Datang dari satu titik poin, akan kembali ke titik poin yang sama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu. Dan kalau kita tidak punya GPS, di dalam perjalanan itu, kita mungkin bisa sesat gitu. Maka penting untuk GPS kita selalu pegangi, recommitment. Ya, kita komit kembali untuk selalu mengambil Al-Quran secara sungguh-sungguh. Khudhil kitaba biquwwah. Ambillah Al-Quran ini dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga adalah membangun kedekatan Al-Qurbah minallah. Jangan lupa ini momen yang tepat untuk selalu menghadirkan Allah dalam hidup kita. Kapan dan di mana saja. Dan kalau Allah hadir dalam hidup kita, insya Allah segala sesuatu menjadi mudah. Mudah dalam arti, bukan berarti tidak ada hambatan. Tapi mudah dalam arti kita mudah menghadapi hambatan yang ada. Karena hambatan itu nggak pernah hilang. Selama masih hidup pasti akan tertantang. Nanti termasuk Islamofobia yang kita akan bahas ini salah satu poinnya. Bahwa selama kita masih hidup dan selama kita berislam ini akan selalu ada fobia yang terjadi. Nah, tinggal kita bagaimana mendekatkan diri kepada Allah agar Allah memudahkan bagi kita, menguatkan kita untuk menghadapi tantangan itu. Kita tidak pernah lari dari challenge, tapi kita mohon bantuan, pertolongan Allah untuk menghadapi challenges of life. Nah, tentu yang keempat sebelum terakhir adalah reshaping our human character. Bagaimana kita membentuk karakter kemanusiaan kita kembali. Karena itu tujuan ibadah yang tertinggi sebenarnya. Ridha Allah itu akan banyak terkait kepada perilaku manusia. Kalau ibadah-ibadah ritual kita lakukan tidak melahirkan perilaku yang baik, akan menjadikan kita bangkrut. Ada hadis yang disebut dengan hadithul muflis, hadis kebangkrutan. Orang yang datang nanti ke hari akhirat dengan sholatnya, puasanya, tapi dia pernah nyakitin banyak orang, akhirnya semua orang protes, maka kebaikannya diambil oleh orang lain. Masih banyak lagi protes, dosa orang itu diberikan kepada dia. Orang yang begitu banyak amal ibadah ritualnya, dilempar masuk ke dalam neraka. Maka mudah-mudahan bulan Ramadan ini betul-betul membentuk karakter kita. Itu yang keempat. Yang kelima, yang terakhir adalah pentingnya untuk kita membenahi lagi orientasi kehidupan kita. Sebab dunia ini dahsyat. Dunia ini begitu sangat kuat untuk menjadikan kita kehilangan orientasi kehidupan. Kita hadir ke dunia ini untuk apa? Dan akan kemana pada akhirnya? Semua itu adalah harus kita tahu. Tapi sayang sekali bahwa dalam kehidupan dunia ini kita terlupakan. Makanya dunia itu sebenarnya lahun. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan. Surah Al-Jumu'ah itu. Sahabat saja. Ya, ketika itu musim paceklik di Madinah, Nabi sedang berkhutbah, begitu datang para bisnis dari negara Syam, mereka semua berlarian keluar, meninggalkan Rasulullah berdiri di atas mimbar. Nabi, sahabat saja begitu, dilupakan oleh dunia ini. Siapalah kita Muslim yang mungkin imannya seperti iman saya mungkin sebatas begitu, hidup di Amerika lagi, hidup di Austria lagi, di Eropa lagi gitu. Begitu banyak tantangannya. Maka mari kita kembali di bulan Ramadan ini membenarkan orientasi kehidupan kita. Untuk apa kita hidup dan akan kemana kita pada akhirnya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita masuk kepada tema kita tentang resolusi PBB yang menetapkan tanggal berapa kemarin? 13 ya, lupa saya. Tanggal 15 Maret. Tanggal 15 Maret sebagai hari to combat Islamophobia di seluruh dunia, kira-kira begitu. Pertama yang saya ingin sampaikan adalah kita dengarkan bahwa khususnya dari delegasi India yang mengatakan bahwa ini kok seolah-olah menganak-emaskan. Ya. Saya perlu mengatakan bahwa ini bukan menganak-emaskan, tapi sesungguhnya ini sesuatu yang overdue, yang sudah sangat lama ditunggu-tunggu. Kenapa demikian? Karena masyarakat Yahudi yang hanya 15 juta di seluruh dunia, itu punya resolusi yang sama yang disebut dengan
combating anti-Semitism. Dan bukan cuma itu. Masyarakat Yahudi itu memiliki special envoy dari Presiden Amerika yang khusus menangani combating anti-Semitism. Ada tingkat dubes di Kementerian Luar Negeri Amerika yang khusus diangkat untuk menangani masalah anti-Semitism ini. Padahal mereka hanya 15 juta, walaupun memang mereka punya pengaruh besar. Tapi maksud saya adalah selama ini hanya memang orang Islam tidak pernah bersuara. Ya, orang-orang yang sesungguhnya punya kapasitas untuk menyuarakan itu belum pernah terbetik untuk menyuarakan itu. Baru kali ini menyuarakan itu. Dan oleh karenanya kalau dikatakan bahwa ini menganak-emaskan, ini bukan menganak-emaskan. Ini adalah hak. Apalagi ini berkaitan dengan hak asasi manusia. Agama itu merupakan HAM, hak asasi manusia. Dan tentunya menjaga kesakralan, praktek, dan keimanan itu sendiri adalah bagian dari hak asasi manusia. Yang menjadi masalah memang di negara barat ini karena agama tidak begitu penting. Kenapa antisemitisme begitu penting? Karena antisemitisme itu penekanannya bukan pada agama, penekanannya ada pada ras, ya. Bahwa mereka datang dari ras tertentu. Tapi ketika kita bersentuhan dengan Islam, maka kita bersentuhan dengan agama. Agama tidak diambil secara serius oleh negara-negara Eropa dan Barat khususnya. Dan oleh karenanya selama ini negara-negara Islam juga tidak pernah kemudian terbetik untuk melakukan ini. Kita bersyukurlah bahwa pada akhirnya Pakistan atas nama OKI menyampaikan resolusi tersebut dan diterima secara mayoritas. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, walaupun harus kita pahami bahwa resolusi di Perserikatan Bangsa-Bangsa di sidang Majelis Umum itu terkadang tidak mengikat. Bahkan seringkali hanya sebagai sebuah PR saja, public relations saja. Makanya kalau kita melihat bagaimana Palestina itu sudah puluhan begitu banyak sekali resolusi yang mendukung Palestina, tapi nggak pernah ada praktek di lapangan. Kenapa? Karena resolusi-resolusi itu terjadi di Majelis Umum, ya, namanya General Assembly, sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang di situ diwakili oleh semua negara dunia. Nah, kapan sebuah resolusi bisa berlaku? Ketika disahkan oleh Security Council atau Dewan Keamanan. Nah, sementara Dewan Keamanan ini kita sudah tahu siapa yang menguasai, kan begitu. Dan oleh karenanya memang ini adalah sesuatu yang perlu kita apresiasi, tapi saya kira kita tidak perlu euforia, terlalu bergembira berlebihan. Ya. Dan oleh karenanya kita sikapi secara bijak saja bahwa di satu sisi kita apresiasi, kita syukuri bahwa alhamdulillah minimal ada suara yang kita dengarkan, bahwa ada dukungan kepada combating Islamophobia, dan itu keluar dari badan dunia yang bernama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan tinggal sekarang ini bagaimana tindak lanjutnya. Nah, tindak lanjut ini yang kemudian penuh dengan tanda tanya tentunya. Ya. Karena ini adalah sebuah keputusan governmental, wakil-wakil dari pemerintah, maka tentunya hal yang kita harapkan akan ada tindak lanjut dari pemerintah juga. Dan itulah akan saya sampaikan dalam beberapa waktu ke depan ini. Tapi perkenankan pertama kali menyampaikan begini, bahwa Islamofobia itu kan bukan sesuatu yang baru, tapi itu bersifat historis. Tadi Pak Arya menyebutkan bahwa saya banyak dilibatkan oleh pemerintah kota New York ketika terjadi 9/11, serangan 9/11 di kota New York tahun 2001. Tapi satu hal yang harus kita pahami, Islamofobia terjadi di dunia Barat dan Amerika juga, itu bukan karena 9/11, tapi sudah merupakan historis sifatnya. Satu contoh yang sering saya berikan berulang-ulang adalah penamaan studi Islam di dunia Barat. Ada dua kata yang dipakai ketika itu, ya. Sekarang ini alhamdulillah sudah menjadi Islamic Studies. Tapi dulu ada dua nama yang dipakai. Yang pertama ada Middle Eastern Studies, studi Timur Tengah. Yang kedua adalah Orientalisme, studi ketimuran. Nah, pertanyaannya, kenapa studi Islam dinamakan studi Timur Tengah? Dan kenapa dinamakan studi ketimuran? Dinamakan studi Timur Tengah karena orang-orang di Barat dan Amerika ingin membangun persepsi bahwa Islam itu agamanya orang Timur Tengah atau orang Arab persisnya. Nah, tujuannya untuk apa? Apakah salah? Tidak salah, karena banyak orang Arab yang Muslim, tapi tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena tidak semua orang Islam adalah orang Arab. Tapi yang paling menggelitik sebenarnya adalah kata Islam Arab dan Arab Islam itu adalah ingin menampilkan bahwa Islam itu adalah mirip dengan situasi sosial Arab. Bagaimana itu? Tidak ada demokrasi, kurang kebebasan, kurang menghormati wanita.
Maka biasanya ditampilkan malah di padang pasir dengan onta, artinya ya terbelakang lah kira-kira begitu. Walaupun orang Barat perlu minyaknya Arab gitu. Ya. Nah ini kan sesuatu yang paradoks gitu. Tapi mereka selalu membangun image itu bahwa orang Arab itu terbelakang gitu, padang pasir gitu, dan onta, tidak mengenal sains dan teknologi. Ya. Dan juga yang paling penting, sering kita melihat bahwa Islam digambarkan di dunia Barat ini dengan seorang yang memakai jubah, pakai sorban dengan pedang terhunus itu. Itu nampak kita lihat di mana-mana itu, di buku-buku pelajaran sosial. Kalau berbicara tentang agama-agama dunia. Nah, ini semua bagian dari Islamofobia yang sudah merupakan historis sifatnya di dunia Barat dan Amerika. Bahwa Islam selalu ingin ditampilkan sebagai agama yang menakutkan, agama yang menyeramkan. Diistilahkan sebagai orientalisme, studi ketimuran. Karena dunia ini dibagi dua oleh mereka. Ada timur, ada barat. Dan itu bukan pembagian geografis, bukan. Jadi bukan pembagian tempat. Buktinya New Zealand itu masuk dalam dunia barat gitu. Australia dikategorikan dunia barat. Padahal New Zealand dan Australia itu lebih timur dari Indonesia. Nah, kenapa diistilahkan dunia barat? Karena secara demografi mereka dianggap lebih maju. Beradaban, beradab gitu, lebih maju, lebih kuat, lebih intelek gitu, kira-kira begitu. Maka kalau Islam adalah agama timur, itu lawannya dari semua yang baik-baik tadi itu. Lawan dari agama kemajuan, agama peradaban, agama sains, agama teknologi. Islam itu agama terbelakang lah kira-kira begitu. Itu baru dari penamaan studi Islam saja kita melihat bahwa betapa Islamofobia di dunia barat sudah merupakan catatan sejarah yang panjang. Ya. Puncaknya memang terjadi ketika di tahun 2001, 9/11 itu. Tapi jangan lupa, sebelumnya itu pun berbagai macam cara dilakukan untuk memburuk-burukkan wajah Islam ini. Termasuk bahkan ketika terjadi perang Afghanistan. Bayangkan, Amerika itu kan memberikan fasilitas kepada mujahidin Afghanistan. Senjata, keuangan gitu. Untuk mengalahkan Soviet. Karena sesungguhnya yang berlawanan, yang berperang itu adalah Amerika dan Soviet. Tapi pada saat yang sama ketika terjadi peperangan di Afghanistan, yang dibangun oleh media di dunia barat adalah, coba lihat itu, orang-orang Islam itu senangnya berperang. Jadi membantu untuk berperang tapi dituduh suka perang gitu. Sama ketika Iran dan Irak perang. Bertahun-tahun Iran dan Irak perang. Amerika membantu Irak. Tapi pada saat yang sama mereka mengatakan, coba lihat orang Islam itu memang senangnya perang. Antara mereka juga saling berperang. Nah, cuma luar biasa kan? Nah, inilah Bapak dan Ibu sekalian. Sampai terjadi 9/11 di tahun 2001 itu, disitulah kira-kira memang puncaknya. Orang-orang Amerika dan Barat seolah-olah sudah mengatakan, we had found the justification. Kita sudah menemukan pembenaran. Kalau selama ini kita tuduh orang Islam itu suka membunuh, suka terorisme, suka berperang, ini kenyataannya sudah melakukan sekarang ini. Sudah ada di kandang kita sekarang, sudah ada di belakang halaman kita, sudah ada di halaman kita. Dan yang diruntuhkan bukan gedung biasa. Bukan gedung biasa. Itu WTC. Apa itu WTC? World Trade Center, pusat perdagangan dunia. Dan kalau kita memakai kata perdagangan, dagang, itu sudah duit dunia, itu berarti kapitalisme. Maka WTC itu adalah simbol kapitalisme dunia. Sekarang Islam datang menghancurkan. Yang dihancurkan apa? Kapitalisme. Kapitalisme apa? Kemajuan, kekuatan, modernitas, demokrasi, kebebasan. Maka Islam menghancurkan semua itu. Bisa dibayangkan bahwa bagaimana orang Amerika melihat Islam ketika itu. Tapi alhamdulillah sering saya mengatakan, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka berencana, banyak orang yang punya rencana. Tapi Allah juga punya rencana, dan pastinya rencana Allah yang akan berlaku. Betapa ketika itu banyak orang yang mengatakan bahwa Islam di Amerika dan di Barat sudah matilah. Siapa lagi yang akan mau mempelajari agama Islam? Siapa lagi yang mau menerima agama Islam ini? Tapi ternyata rencana Allah itu justru terkadang di luar dari batas pemikiran kita. Allah bisa menjadikan api bagi Ibrahim alaihissalam sebagai tempat yang paling menyenangkan. Allah ternyata menjadikan 9/11 sebagai awal momentum kebangkitan dakwah di Amerika dan di dunia Barat. Saya tidak perlu menyebutkan contoh-contoh lagi, tapi silahkan diikutin di berbagai media maupun YouTube, baik yang saya sendiri maupun orang lain. Tapi begitu Islam berkembang sekali pasca 9/11 itu. Tapi singkat cerita kembali kepada Islamofobia lagi. Kenapa Islamofobia ini terjadi? Tentu banyak faktornya Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama adalah jangan lupa, dan ini Austria ada keterlibatan khusus. Jangan lupa bahwa ada trauma sejarah yang terjadi.
Karena Islam itu pernah berkuasa selama 7 abad di negeri barat. Dan kalau kita naik dekat Islamic Center di Wina, naik ke atas itu adalah benteng pertahanan Ottoman Empire terakhir dikalahkan oleh pasukan barat. Pasukan Eropa maksud saya. Kayak itu. Sehingga apa yang terjadi? Ketakutan ini terus-menerus terjadi. Saya sebelum pandemi kan keliling ke 9 negara itu, termasuk Austria. Saya ke Belanda, saya ke Jerman, saya ke Serbia termasuk. Ya. Saya ke Serbia, di sana ada benteng pertahanan Ottoman Empire. Tapi yang lucu di Slovakia kemarin, saya diundang oleh Ibu Duta Besar kita di sana, Ibu Wike. Lalu saya mau pesan kopi gitu. Saya melihat ada kopi Turki. Lalu teman saya membisikkan, jangan mengatakan Turkish coffee di sini. Loh, kenapa saya bilang? Padahal kita itu sedang ketemu dengan petinggi agama Slovakia ketika itu, membicarakan interfaith gitu. Karena mereka mengundang saya di universitas mereka. Tapi mereka mengatakan, don't call it Turkish coffee. Jangan disebut Turkish coffee. Loh, saya bilang, kenapa? Pokoknya panggil saja special coffee katanya. Belakangan baru saya tahu. Rupanya kalau Turkish coffee itu, imajinasi mereka adalah Turki Ottoman Empire gitu. Ada trauma gitu. Ada ketakutan yang terjadi dari masyarakat barat ini bahwa Islam akan kembali berkuasa. Makanya kalau kita sering mendengarkan slogan-slogan dari para politisi yang ekstrim, termasuk Donald Trump, biasanya mereka sebutkan itu adalah they are coming to take over. Mereka akan datang untuk mengambil alih negara kita. Karena bayangan mereka itu Islam datang untuk berkuasa dan mengambil alih kekuasaan dari mereka. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini kita harus paham. Dan oleh karenanya bagi kami di Amerika Serikat, nanti akan kami rincikan, salah satu yang kami lakukan adalah melakukan pendekatan-pendekatan kepada pemerintah. Gitu. Bahkan memperlihatkan kepada mereka bahwa kita bukan ancaman, tapi kita adalah kontribusi. Mungkin mengejutkan ini, tapi wali kota New York, namanya Eric Adams sekarang ini, Afro-American, baru 7 hari dilantik. Rumah ibadah pertama, saya katakan rumah ibadah, bukan masjid. Rumah ibadah, dari seluruh rumah ibadah, baik Yahudi, Kristen. Rumah ibadah pertama yang dikunjungi adalah Jamaica Muslim Center, masjid kami. Kenapa? Karena kami mampu memperlihatkan bahwa kami punya peranan di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial. Ketika ada pergerakan Black Lives Matter, BLM, kami ikut membela orang-orang hitam. Ketika orang-orang Asia diserang gara-gara Donald Trump mengatakan bahwa COVID itu adalah Chinese Kung Fu, virus gitu, Chinese virus, maka orang Asia menjadi target gitu. Kami bangkit melakukan perlawanan gitu. Perlawanan yang kita maksud ya sesuai dengan konstitusi, melakukan demonstrasi di mana-mana, melakukan pendidikan di mana. Maka kami dihargai oleh pemerintah setempat. Ya. Bahkan sekarang ini, ketika zaman Bill de Blasio, wali kota yang lalu, itu kami berhasil meloloskan liburan Idul Fitri dan Idul Adha. Sekarang ini alhamdulillah dalam proses untuk ditetapkan bahwa sekolah-sekolah umum ya, di kota-kota New York, ini bukan sekolah Islam ya, sekolah umum. Sekolah-sekolah umum di kota New York akan memberikan makanan halal kepada orang-orang Islam. Karena 135.000 murid-murid di sekolah umum itu beragama Islam. Sekitar 15% dari seluruh murid di sekolah umum kota New York. Ini hal-hal yang kita lakukan untuk mengurangi stigma, untuk mengurangi rasa takut, trauma sejarah, bahwa Islam datang mengambil alih kekuasaan. Ya. Masalah kekuasaan itu adalah proses akan terjadi. Walaupun kenyataannya memang ada beberapa wali kota Muslim. Ada satu kampung di Michigan, ya, satu kota kecil di Michigan, itu dari 7 anggota DPRD, semua Muslim. Wali kotanya juga Muslim. Jadi sudah dikuasai Muslim gitu. Dan itu menjadi sebuah kehebohan. Tidak saja di Amerika, tapi dunia gitu. Ya. Itu baru kota kecil saja. Kita sudah punya anggota Kongres, 3 orang, 4 orang. Ya, salah satunya memakai jilbab rapi, namanya Ilhan Omar, keturunan Somalia, datang ke Amerika ketika berumur 7 tahun, ketika berumur 31 tahun sudah menjadi anggota Kongres. Ada aturan di Kongres tidak boleh menutup kepala ketika mengikuti sidang. Ini gimana seorang wanita memakai jilbab? Apa harus buka jilbabnya untuk ikut sidang? Terpaksa Kongres sendiri yang merubah aturannya gara-gara seorang wanita muslimah yang pakai jilbab itu. Ini terus-menerus kita lakukan, Bapak Ibu. Tapi intinya adalah kita perlu melakukan engagement kepada pemerintah agar mereka tidak ketakutan yang berlebihan. Ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, Islamofobia itu terjadi memang karena terjadi shifting demografi di dunia barat sekarang ini. Jadi perubahan tatanan masyarakat.
Dulu Eropa yang mayoritas. Sekarang ini mayoritasnya Eropa itu terancam. Being majority is threatened. Jadi mereka itu terancam sebagai mayoritas. Selain karena begitu banyak refugees yang datang dari negara-negara non-white, termasuk negara-negara Muslim, juga karena orang-orang Islam itu khususnya sangat produktif. Produktif itu maksudnya ya punya anak banyak. Gitu. Saya nggak tahu teman-teman di Wina ini anaknya berapaan gitu. Kalau saya sendiri baru 6 orang. Ya, jadi ini bisa jadi 12 nanti. Jadi maksud saya orang-orang Islam ini produktif. Sementara orang putih itu kan terkadang nggak mau punya anak. Terkadang ya udah nanti umur 30-an mau punya anak, tahu-tahu nggak punya anak lagi. Paling yang punya anak 1, paling banyak 2 itu udah pusing punya anak 2 gitu. Kita punya anak 6 di rumah ini ternyata blessing itu luar biasa. Nah sehingga orang-orang non-white ini semakin berkembang. Ini yang menjadikan rasisme semakin meninggi. Termasuk di Austria. Rasisme semakin meninggi. Maka terjadi white nationalist, white supremacy misalnya. Dan ini mendukung politisi-politisi yang rasis seperti Donald Trump, maupun sekarang ini bahkan di Austria juga ya, ada politisi-politisi yang sangat rasis sekali, dan di beberapa negara barat, itu karena terjadi shifting demografi. Mereka ketakutan bahwa nanti yang akan menguasai politikan di dunia barat ini adalah orang-orang non-white lagi, dan termasuk orang Islam. Maka mereka sangat rasis sekali. Akibatnya ya memang kita menanggung. Orang Islam yang paling menanggung. Kenapa kita yang paling menanggung? Karena ada 2 dosanya. Dosa pertama karena Islam dianggap agama non-white. Jadi seolah-olah agama Islam itu agama non-white. Maka harus dimusuhi. Dosa yang kedua, karena kita Islam memang. Hanya karena kita Islam. Itulah soalnya saudara-saudara kita di New Zealand dibantai gara-gara itu. Maka Bapak dan Ibu sekalian, ini harus kita pahami bahwa memang terjadi perubahan demografi di mana mereka white majority itu semakin berkurang, semakin menurun. Dan itu bisa kita lihat di Amerika juga. Ini menjadikan mereka ketakutan. Ini namanya fobia. Tapi Islam kemudian menjadi apa? Menjadi bulan-bulanan karena 2 dosa tadi itu. Ya, itu yang kedua, singkat saja. Yang ketiga adalah Islamofobia ini sudah menjadi bisnis besar. Sudah menjadi bisnis besar. Maka ada buzzer-buzzer tertentu yang dibayar untuk itu. Ya, ada Pamela Gallagher misalnya. Ada beberapa orang, kan beberapa profesor universitas itu dapat bayaran itu. Ya, mirip-mirip juga saya dengar di Indonesia ada buzzer-buzzer yang dapat bayaran gitu. Ini di dunia internasional juga ada buzzer-buzzer yang dibayar untuk sengaja memburuk-burukkan wajah Islam saja. Bayangkan Bapak dan Ibu, saya ini ketua pernah ya, sudah berhenti sejak 2 tahun yang lalu sebelum pandemi. Saya ini ketua Parade Islam Internasional di kota New York. Jadi kita melakukan pawai, parade, menghadirkan ribuan, bahkan 5.000-an, 7.000, bahkan 10.000 orang di kota Manhattan. Seperti semalam juga lagi salat tarawih di Times Square ini. Ya. Kita menghadirkan puluhan ribu orang di Manhattan, melakukan parade Islam untuk menunjukkan kepada mereka bahwa Islam itu bukan orang lain di sini. Karena kota New York itu kota parade, kota parade. Ada parade Yahudi, ada parade Irish Katolik, ada parade macam-macam. Bahkan mohon maaf parade gay juga ada gitu. Maka orang Islam melakukan parade untuk mengatakan kita ini bukan eksklusif. We are not the other. Kita bukan orang lain. Tapi ada buzzer-buzzer mengatakan bahwa ini parade radikal gitu. Nah, itu. Ini kan buzzer-buzzer. Tapi bisnis yang paling besar adalah bagaimana media massa telah meraup keuntungan yang luar biasa daripada Islamofobia ini. Maka ada media-media massa yang memang sengaja selalu menampilkan ya, wajah Islam yang buruk itu. Kenapa? Karena itu seksi. Kalau kita membantu orang miskin di pinggir jalan, memberikan makan kepada homeless itu nggak masuk media. Tapi bayangkan kalau ada satu orang Islam baru dicurigai, belum terbukti. Baru dicurigai akan melakukan sesuatu yang buruk, misalnya membom, sudah berhari-hari di CNN, berhari-hari di Fox News. Karena media mau begitu. Kalau anjing menggigit orang bukan berita, tapi kalau orang menggigit anjing baru berita itu. Maka ini sebuah bisnis yang luar biasa itu. Di Amerika ini 400 juta dolar, ya, hampir 400 juta dolar dalam beberapa tahun terakhir itu dihabiskan sengaja untuk memburuk-burukkan wajah Islam itu saja. Ini faktor ketiga ya. Jadi jangan lupa itu sudah merupakan bisnis. Maka jangan lupa kalau di Indonesia juga ada buzzer-buzzer yang menjadikan itu sebagai sumber kehidupan. Gitu. Nah yang keempat memang ketidaktahuan. Ya, ketidaktahuan. Kenapa tidak tahu? Karena orang-orang di Barat itu memang kan tidak peduli dengan agama. Jangankan Islam, dengan agama secara umum nggak peduli. Maka wajar saja kalau nggak tahu. Ya. Makanya kalau zaman Donald Trump itu yang paling banyak terpengaruhi itu adalah orang-orang yang di luar, di pinggir-pinggir kota, di luar kota itu. Kalau orang-orang di kota seperti di New York ini, kenapa Donald Trump pindah dari New York ke Florida? Nggak tahan dia di kota New York.
Karena kota New York semakin sayang kepada Islam gitu. Bayangkan di kepolisian sekarang ini di kota New York, itu 2.500 polisi Muslim. Dan saya ini pelatih budaya di kepolisian. Cultural Sensitivity Training namanya. Ya. Jadi, dan saya liaison ya, saya penghubung antara kepolisian dan masyarakat. Maka yang banyak dipengaruhi oleh Donald Trump ketika itu adalah orang-orang yang tidak tahu tentang Islam di luar-luar kota. Gitu. Di Midwest, ya, di orang-orang putih yang tidak pernah bersentuhan dengan Islam. Ya. Karena mereka tidak tahu. Inilah kemudian tanggung jawab kita untuk memberitahu. Faktor yang kelima dan yang terakhir, jangan lupa juga bahwa faktor daripada Islamofobia ini adalah faktornya adalah kita orang Islam. Kita orang Islam menjadi faktor. Mohon maaf saya mungkin tidak berlebihan kalau saya mengatakan lebih 50%, mungkin 60% ke atas ya. Penyebab Islamofobia terjadi itu adalah karena kita orang Islam masih gagal menampilkan Islam yang sesungguhnya. Kita sudah bisa menampilkan Islam secara ritual. Masjid-masjid kita penuh, rumah ibadah kita penuh, haji juga berjuta-juta orang yang datang berkali-kali umrah. Tapi ketika sudah sampai kepada kehidupan sosial yang langsung dilihat oleh orang Barat, karena orang Barat tidak belajar Islam dari kitab suci, enggak. Belajar Islam dari orang Islam. Tapi kita orang Islam masih gagal memperlihatkan kepada mereka. Dan oleh karenanya, kalau kita melihat bagaimana kehidupan orang Islam secara umum, bahkan yang di Amerika yang kecil-kecil saya contoh ya. Kita ada masjid, kadang parkirannya sembrono gitu. Paling sering dilaporkan ke polisi orang Islam itu di bulan Ramadan ya. Kenapa? Tanpa disadari ada fire apa istilah tempat kebakaran itu ya, dihalangin atau bahkan garasi orang dihalangin gitu. Ini masalah sosial. Orang Islam masih gagal mewujudkan Islam dalam bentuk apa yang disebut dengan ma'rufun. Ya'mur bil ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Wajah Islam yang indah dalam tatanan sosial. Itu namanya ma'ruf. Menjadi sebuah tatanan budaya. Makanya kata ma'ruf itu ada kata urfun. Urfun itu artinya budaya, tradisi, custom, urfun. Maka kata ma'ruf itu artinya sesuatu yang menjadi budaya dalam kehidupan kita. Kita belum membudayakan Islam dalam kehidupan. Islam kita jadikan agama pada waktu-waktu tertentu, bulan Ramadan, di haji, di Jumat, di masjid gitu. Tapi belum menjadi budaya kehidupan secara umum. Sehingga kalau kita di jalan ya terkadang nggak nampak keislaman kita. Kalau kita drive di Jakarta misalnya, mohon maaf, ya di kota New York ini banyak yang ugal-ugalan juga karena pendatang. Gitu. Tapi saya lebih takut mengendarai mobil di Jakarta. Gitu. Ya, selain nggak ada baris, nggak ada garis gitu, kadang kita udah kasih sign untuk karena kita mau ke tengah, yang di belakang itu sengaja ngebut gitu, karena merasa jangan sampai dilewatin gitu. Itu ego. Maka maksud saya adalah faktor Islamofobia ini salah satunya adalah dominannya adalah karena faktor umat Islam masih gagal menampilkan Islam pada tataran sosial. Termasuk pada tataran, mohon maaf ini, saya tidak bermaksud menyinggung, pada tataran kehidupan publik. Salah satunya adalah pertanggungjawaban publik, public accountability. Kalau di Amerika ini ada orang yang baru tersangka misalnya korupsi, itu akan mundur dia. Karena merasa integritasnya udah hilang. Tapi ada di negara-negara Islam, jangankan hanya tersangka, udah ditangkap itu. Kadang udah diadilin, bahkan kadang udah dipenjara, nggak mau mundur dari jabatannya tuh. Nah ini kan di mana tanggung jawab publik itu? Padahal Islam mengajarkan kepada kita bahwa tanggung jawab publik itu bukan urusan dunia saja. Dunia kepada rakyat bertanggung jawab. Tapi dunia akhirat seharusnya lebih bertanggung jawab dibanding dengan orang-orang lain. Gitu. Tapi di mana korupsi menjadi-jadi? Korupsi semakin merata terkadang. Nah inilah Bapak dan Ibu sekalian, maka kegagalan kita menampilkan Islam ini menjadikan banyak teman-teman kita non-muslim itu ketakutan. Kalau Amerika menjadi dominan, kira-kira Islam, Amerika akan seperti negara mana? Mesir kah? Menjadi Saudi kah? Indonesia? Malaysia? Yang mana akan diikutin gitu? Maka ini menjadi sebuah ketakutan tersendiri. Nah tentunya yang terakhir sekali apa yang kita lakukan, saya singkatkan saja supaya kita ada dialog dan diskusi. Apa yang kita lakukan tentu ada dua tatarannya. Yang pertama pada tataran pemerintah karena ini masalah resolusi, maka pemerintah harus mengambilnya secara serius. Apa yang harus dilakukan kalau merujuk kepada antisemitisme tadi, ya, combating antisemitisme orang Yahudi tadi itu, maka ada special envoy. Ya. Maka mudah-mudahan juga di pemerintahan Islam itu pemerintah punya special envoy. Kalau tidak salah dulu Pak Din Syamsuddin itu pernah diangkat menjadi special envoy untuk peace and interfaith dialogue, gitu ya. Nah ini mudah-mudahan bisa ditambah lagi combating Islamofobia. Jadi tugasnya juga termasuk combating Islamofobia.
termasuk di Kementerian Luar Negeri seharusnya ada satu posisi dubes sebagai dubes khusus ya untuk combating Islamofobia ini. Dan ini sejajar dengan perwakilan-perwakilan yang lain. Ya, jadi dubes inilah sebagai perwakilan dari diplomasi publik kita. Karena di Indonesia di Departemen Luar Negeri kita kan ada namanya dirjen. Kalau nggak salah direktur apa dirjen ya. Kalau nggak salah cuma direktur diplomasi publik. Atau sudah dirjen diplomasi publik saya nggak tahu. Tapi saya kira di bawah direktur diplomasi publik itu ada posisi dubes yang memang tugasnya khusus untuk merancang bagaimana melawan atau combating Islamofobia ini. Nah, apalagi ini Indonesia khususnya ya. Saya mengatakan Indonesia khususnya karena kita Indonesia ini punya integritas dan punya kapasitas untuk menampilkan Islam yang dirindukan oleh dunia. Ya tadi Pak DCM menyebutkan yang saya selalu katakan Islam yang tersenyum. Kenapa Islam yang tersenyum? Karena di Indonesia ini memang ciri khasnya begitu. Selain karena kita senang tersenyum, ya walaupun jangan hanya tersenyum terus. Jadi mau membangun masjid di Wina, tersenyum yang disedekahnya tersenyum terus gitu. Duitnya sekarang itu untuk Wina gitu. Jadi jangan karena kita orang Indonesia suka tersenyum, diminta sedekah tersenyum terus itu. Kasih duit itu. Nah gitu. Nah kita orang Indonesia karena memang senang tersenyum, juga karena Indonesia itu mewakili wajah Islam yang pertama, merangkul nilai-nilai modernitas dalam pemahaman kita tentunya. Ada demokrasi, toleransi, kebebasan beragama, menjaga hak-hak minoritas juga. Bahkan kadang-kala minoritas memiliki kekuatan lebih dari umat Islam mayoritas. Terkadang terasa gitu. Ya. Itulah Indonesia kita. Wanita begitu sangat dihormati, punya peranan yang sangat luar biasa. Setiap partai politik Indonesia diharuskan memiliki kandidat 30% wanita. Tidak ada di Amerika pun nggak ada tuh. Ya. Maka Indonesia ini punya kapasitas dan integritas untuk berada di garda terdepan untuk mempropagandakan dan menampilkan Islam yang diinginkan oleh dunia gitu. Ya. Di sinilah kemudian peranan pemerintah kita. Yang kedua tentu yang lebih penting lagi adalah peranan grassroots masyarakat ya. Dan kita termasuk teman-teman di Wina ini punya peranan penting ini. Nah yang pertama tentu diperlukan keberanian ya, dan kemampuan. Keberanian yang saya maksud adalah harus punya self confidence. Karena kita orang Indonesia ini, mohon maaf saya ulang-ulangi ini di mana-mana, saya ulangi terus-menerus ini. Salah satu penyakit kita itu penyakit minder. Kurang berani. Ya. Terkadang kalau kita sudah berdampingan dengan orang Arab, sudah merasa kehilangan keberanian gitu. Seolah-olah udah nggak mampu gitu. Karena ada orang Arab di samping kita. Gitu. Ini bukan keangkuhan. Bukan keangkuhan. Tapi bagaimana potensi kita itu kita manfaatkan untuk kebaikan gitu. Itulah sebabnya kami di Amerika Serikat dan di New York khususnya, kami dilibatkan bahkan di garda terdepan untuk mewakili komunitas Muslim. Coba dipelajari 9/11 ketika terjadi, siapa yang paling tampil di situ? Menemani Bush ke Ground Zero. Saya salah seorang dari 2 imam saja yang diundang. Satu Afro, Amerikan, dan saya. Kemudian berdoa di Yankee Stadium. Kemudian melakukan respon di media massa di hari kedua setelah 9/11. Saya baru 5 tahun. Bahasa Inggris saya Inggris Makassar. Tapi saya justru ditampilkan untuk memberikan press conference mewakili komunitas Muslim ketika itu. Maka masyarakat Indonesia itu harus mempersiapkan diri, harus mampu tampil di depan untuk mengatakan bahwa Islam itu begini dan kita adalah wakil dari Muslim terbesar dunia. Indonesia adalah largest Muslim country in the world. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai komunitas Muslim? Pertama, wujudkan komunitas yang elegan. Elegan itu apa? Tentu bukan hanya fasilitas. Yang sementara masjid Wapena kita kan masih di basement itu. Bukan cuma itu. Bukan harus punya fasilitas besar, enggak. Harus ada program-program yang lebih inklusif dan terbuka, lebih luas. Misalnya di musim dingin, teman-teman kita kumpulkan, yang contoh kecil saja, kumpulkan blanket misalnya, bagi-bagi kepada homeless. Kalau memang ada homeless di Wina, saya nggak tahu. Coba itu membuktikan bahwa komunitas kita ada di sini dan melakukan sesuatu. Kami di Amerika ada program namanya bukan weekend of tuning, feeding the homeless ya, midnight run. Jadi midnight run, lari di tengah malam. Maksudnya apa midnight run ini? Memberikan makanan kepada homeless di tengah malam di musim dingin. Dan itu kami lakukan. Bisa dibayangkan anak muda kita pakai songkok. Ada orang-orang Pakistan yang janggutnya panjang bagi-bagi sandwich. Maaf, bagi-bagi sandwich kepada masyarakat homeless ya. Mereka bingung, ini siapa nih? Janggutnya panjang, pakai songkok, ada yang pakai jubah pula gitu, karena orang Arab. Bagi-bagi sandwich ke orang miskin. Tapi itulah cara kita menampilkan bahwa kita ini bukan ancaman, kita ini adalah kontribusi.
Itu yang pertama. Yang kedua adalah engaging other communities. Mari kita melakukan engagement. Inilah yang saya istilahkan kalau di Amerika itu interfaith. Dan salah satu contoh yang kami dapat sampaikan karena ini berbicara kepada teman-teman di Austria, saya lupa tahun berapa ya, tapi ini saya pertama kali ketemu dengan pengurus Wapena ketika itu. Ketika saya dan teman saya, Rabi Yahudi yang menulis buku yang tadi Pak Arya sebutkan, menulis buku, kami diundang oleh Presiden Austria dan juga Parlemen Austria untuk berbicara mengenai halal dan kosher gitu. Halal dan kosher. Karena ketika itu Uni Eropa, ya, ini Pak Andi Ahmad Junior Sar ketemu pertama kali waktu saya pertama kali ke Austria ketika itu bersama teman saya pendeta Yahudi itu. Ini adalah bagian dari upaya-upaya kita untuk melakukan engagement. Ya. Dan saya berani mengatakan bahwa efektivitasnya luar biasa ketika kita mampu mempengaruhi tokoh-tokoh agama lain, mereka bisa menyuarakan kita. Apalagi masyarakat Yahudi di Amerika. Mereka suaranya didengar. Makanya ketika terjadi sebuah serangan kepada masyarakat Muslim, biasanya yang pertama saya tantang adalah kamu, what you can do for me. Apa yang Anda bisa lakukan untuk saya. Demikian juga sebaliknya, ketika ada orang Islam ditangkap karena tuduhan akan menyerang sinagog misalnya, kami yang pertama bersuara menentang itu. Islam tidak menghendaki pengerusakan rumah ibadah orang. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran, haram kita merusak rumah ibadah orang. Saya harus menyuarakan itu. Nah, karena sudah terjadi trust yang seperti ini, akhirnya teman saya Mark Schneier ini misalnya, itu jangankan Islam, syariah pun dibela di mana-mana. Suatu ketika dia datang, dia katakan, Imam, syariah itu apa sih? Kenapa ini politisi pada takut semua dengan kata syariah? Saya katakan, kamu itu kalau makan kosher atau tidak kosher? Pertanyaan saya, makan kosher itu karena hukum agama apa karena pertimbangan sehat? Hukum agama katanya. Kalau begitu, itulah syariah bagi Anda. Saya juga hanya makan yang halal saja. Bagi kami yakin bahwa halal itu sehat, tapi itu juga adalah hukum agama. Lalu saya tanya lagi satu. Kamu itu disunat? Dia katakan, iya, saya disunat. Saya katakan, nggak perlu perlihatkan. Saya percaya Yahudi disunat. Tapi pertanyaan saya, kamu disunat itu gara-gara hukum agama karena kesehatan. Dia katakan, karena hukum agama. Saya katakan, itulah syariah kami. Kami disunat karena syariah. Jadi saya bilang, kalau sampai di Amerika syariah dilarang, hukum Yahudi harus dilarang. Akhirnya dia di mana-mana pidato ya, membela syariah Islam. Inilah engagement yang perlu kita lakukan. Maka interfaith penting Bapak dan Ibu sekalian ya. Nah tentu yang ketiga saya sudah sebutkan banyak tadi, engaging government. Ya, jangan seperti ada teman-teman Muslim datang ke Amerika lalu mengatakan pemerintah kafir, ngapain kita kerjasama dengan pemerintah kafir? Kan tidak boleh katanya kerjasama dengan pemerintah kafir. Gitu. La yattakhidul kafirina auliya. Jangan jadikan orang kafir sebagai wali gitu. Lalu diterjemahkan wali ini dengan pemerintahan seperti pemerintahan Amerika sekarang ini. Nah ini sebuah penafsiran yang saya kira penting untuk kita pahami bersama bahwa ini bisa misleading dan bisa membahayakan bahkan eksistensi kita sebagai minoritas di Amerika dan di Eropa gitu. Maka perlu kerjasama. Saya dengan Michael Bloomberg dari tahun 2001 sangat dekat. Tadi di video itu bisa lihat. Kemudian Eric Adams sangat dekat sekarang ini. Bahkan sebenarnya ini besok ada tanggal 15 nanti ada buka puasa di kantor wali kota. Saya diundang jadi pembicara. Tapi pada saat yang sama ternyata Gubernur Bank Indonesia akan hadir di kota New York dan sudah duluan membooking akan melantik perwakilan Kepala Bank Indonesia di New York dan saya harus ada di sana juga. Jadi saya tidak bisa melakukan di dua tempat. Jadi kedekatan kepada pemerintah pentingnya. Demikian juga dengan NYPD dan sebagainya. Yang keempat adalah public participation. Saya belum terlalu banyak mengharapkan bahwa masyarakat Muslim kita di Austria akan banyak ikut terlibat dalam politiknya. Tergantung siapa yang sudah menjadi citizen. Tapi jangan sampai mengatakan bahwa public participation itu tidak penting. Itu urusan orang lain. Di Amerika, kami mendorong orang Muslim untuk mengambil partisipasi dalam politik. Itulah yang melahirkan bahwa baru-baru ini di kota New York ada seorang wanita muslimah dipilih menjadi anggota DPRD, keturunan Bangladesh. Kenapa? Kita arahkan semua orang Islam untuk memilih orang-orang Islam yang menjadi kandidat. Dan yang terakhir sekali, jadilah tauladan di masyarakat. Karena dakwah itu memerlukan ketauladanan. Saya sering mengatakan dakwah itu bukan sekedar menyampaikan, bukan tablik saja, tapi dakwah itu adalah memperlihatkan ketauladanan. Itu sebabnya Rasulullah itu tauladan bagi kita semua. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan resolusi PBB ini betul-betul efektif, bukan sekedar slogan dan PR saja, tapi mampu kita laksanakan di dalam tatanan masyarakat yang luas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Imam Samsi Ali atas tausiahnya barusan yang sangat komprehensif
mencakup begitu banyak aspek, mulai dari aspek historis. Tadi Imam Samsi sebutkan bahwa Islamofobia ini bukan saja terjadinya bukan saja setelah 9/11, tetapi jauh sebelum itu. Dan juga tadi Imam Samsi sebutkan sejumlah faktor yang sangat berperan dalam kemunculan Islamofobia ini, dan salah satunya, salah dua yang ingin saya garis bawahi, yaitu dia telah menjadi industri besar, industri media yang besar, termasuk juga di dalamnya para buzzer yang juga terjadi di Indonesia. Kemudian poin yang kedua yang sangat penting tadi Imam Samsi sampaikan, yaitu kritik bahwa sebenarnya Islamofobia ini juga ada kontribusi besar dari umat Islam sendiri. Ini merupakan otokritik yang sangat tegas dan merujuk kepada diri kita sendiri dan bagaimana kita bisa memperbaiki ini ke depannya. Dan Imam Samsi juga menyebutkan sejumlah potensi yang sebenarnya dimiliki oleh umat Islam, baik di tingkat lokal maupun di tingkat global, untuk menyuarakan hal-hal yang tadi itu bisa menjadi suri tauladan bagi umat agama lain, termasuk juga mereka-mereka yang tidak bersahabat sejauh ini terhadap Islam. Kita sebentar lagi akan masuk ke tanya jawab, tapi sebelum masuk ke situ nanti kita akan menayangkan poster donasi untuk Yayasan Nusantara Foundation, khususnya untuk pembangunan pesantren Nur Inka Nusantara Madani ini. Tapi sebelum itu, saya mumpung masih panas nih sedikit, Imam Samsi, terkait dengan resolusi ini sendiri. Apakah di Amerika sendiri sudah ada kan yang mencoba memanfaatkan momentum ini ya, Imam Samsi? Katakan misalnya tadi komunitas yang dekat dengan Imam Samsi sendiri, apakah sudah menyiapkan rencana tertentu, atau mungkin komunitas Muslim lainnya yang Imam Samsi kenal? Kan orang sering menyebutkan bahwa tempalah besi selagi panas. Jadi ketika ini masih dalam situasi yang hangat menjadi bahan pembicaraan di tingkat global, barangkali momentum ini yang perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin. Apakah sudah ada rencana itu ya, Imam? Ya, di Kongres sendiri itu sudah diloloskan di komite khusus ya. Dan kebetulan termasuk Ilhan Omar di situ. Sudah diloloskan rancangan resolusi untuk combating Islamofobia ini dalam segala bentuknya. Dan ini sedang dalam proses diusulkan kepada Senat. Walaupun sekarang ini karena Amerika sibuk dengan perang dan Senat juga sibuk dengan macam-macam, termasuk pemilihan hakim agung, sehingga resolusi-resolusi yang dianggap kurang terlalu penting ini ya menjadi urusan sekian. Ya, tapi di Kongres sendiri sudah ada. Artinya Amerika ini sangat tanggap sekali. Ya, bahkan sebenarnya ya, sebelum resolusi itu pun diloloskan di PBB, Amerika sudah merancang itu di Kongres, ya, dikomando oleh teman-teman kita yang beragama Islam, termasuk Ilhan Omar, ya, Henry Carlson, dan Rashidah Tlaib, ya. Cuma ini masih perjalanan panjang, karena sebuah resolusi Kongres, ketika sudah diloloskan oleh komite khusus tadi, itu diusulkan kepada Senat. Senat kemudian akan mendebatkan, lalu di voting. Kalau di Senat lolos, baru kemudian dibawa kembali kepada Kongres. Dibawa kembali kepada Kongres untuk di voting secara full. Nah, setelah lolos di Kongres secara full, baru dibawa ke meja Presiden untuk ditandatangani menjadi aturan. Jadi perjalanan masih panjang, tapi hal yang menggembirakan bahwa langkah pertama sudah dilakukan. Mudah-mudahan pemerintah Muslim di seluruh dunia juga bisa melakukan langkah-langkah yang sama, termasuk di DPR RI Indonesia, bisa diinisiasi sebuah rancangan undang-undang bahwa kekerasan-kekerasan, kebencian-kebencian, mungkin baiknya bukan hanya kepada Islam juga, tapi seluruh pemeluk agama adalah merupakan crime ya, sebuah kesalahan. Maka perlu, karena kerap kali atas nama kebebasan juga kita melakukan kebencian dan kekerasan kepada orang-orang yang kita anggap berbeda dengan kita. Dan ini yang menjadi masalah. Baik, Imam Samsi, terima kasih banyak atas tambahan tanggapannya. Baiklah, kita akan sebentar ini kita akan tayangkan poster. Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous together.